Krisis ekonomi global telah membuat posisi Amerika Serikat (AS) sebagai negara adidaya mulai terancam. Ketidakpastian global sangat mempengaruhi stabilitas mata uang karena bergantung pada kurs dolar AS. Kondisi ini pun membuat banyak negara kini mulai mengurangi penggunaan mata uang negeri Paman Sam. Antar negara kini membuat kesepakatan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi baik dalam hal perdagangan maupun investasinya. Fenomena ini pun dikenal dengan istilah dedolarisasi. Berikut ini negara-negara yang akan meninggalkan dolar Amerika. Presiden Vladimir Putin mengungkapkan bahwa 2/3 dari perdagangan bilateral antara Rusia dan China dilakukan dalam mata uang rubel dan renminbi. Dilansir dari Geopolitical Economy, kedua negara tersebut memiliki 80 proyek bilateral penting senilai sekitar 165 miliar dolar AS. Mereka bekerja sama dalam bidang energi, konstruksi pesawat sipil, pembuatan kapal, dan manufaktur mobil. Tidak hanya itu, Putin juga mendukung penggunaan yuan China dalam transaksi antara Federasi Rusia dan mitranya di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Presiden China Xi Jinping mengumumkan negara itu akan menggunakan yuan untuk membeli gas alam cair (LNG) dari Uni Emirat Arab (UEA) pertama kalinya dalam sejarah pada Maret lalu. Dilaporkan Geopolitical Economy, kesepakatan ini terjadi antara perusahaan minyak lepas pantai nasional China milik negara dan perusahaan Perancis TotalEnergies. Kondisi ini sangat berarti karena perusahaan Eropa bersedia melakukan transaksi dalam yuan, bukan dolar AS. Pada tanggal 30 Maret China dan Brasil juga sepakat untuk berdagang satu sama lain dalam mata uang lokal mereka, yuan dan reais. Tidak hanya berdagang dengan mata uang lokal, Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva menegaskan ia mendukung pembuatan mata uang baru untuk perdagangan antara negara-negara BRICS. Kelompok ini mencakup negaranya, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Diberitakan Vespos, ia juga meminta negara-negara BRICS berhenti menggunakan dolar AS dalam perdagangan lintas batas. Selain itu, Luiz juga mendorong negara-negara berkembang untuk mengganti dolar AS dengan mata uang mereka sendiri dalam perdagangan internasional. India mengeluarkan kebijakan baru untuk semakin meningkatkan penggunaan rupiah dalam perdagangan mereka. Kebijakan yang berlaku pada April tahun ini memungkinkan India dan mitra dagang utama mereka menggunakan rupiah dalam bertransaksi. Kebijakan terutama diberlakukan kepada negara-negara yang kesulitan mendapatkan dolar AS seperti Bangladesh dan Pakistan. India juga menjalin kesepakatan dengan negara lain seperti Malaysia untuk menggunakan mata uang masing-masing dalam transaksi perdagangan. Brasil bukan satu-satunya negara di benua Amerika yang menolak dolar AS. Argentina sejak April lalu telah berdagang dengan China menggunakan uang yuan. Dikutip dari Vespos, Menteri Ekonomi Argentina Sergio Massa mengatakan bahwa negara itu membayar impor China dalam yuan untuk menjaga cadangan dana internasionalnya. Negara Amerika Selatan ini berjuang melawan krisis cadangan dolar AS di tengah penurunan tajam ekspor pertanian akibat kekeringan bersejarah, serta ketidakpastian politik menjelang pemilu tahun ini. Rencana dedolarisasi juga mengemuka di Arab Saudi. Petrodolar akan berganti menjadi petroyuan. The Wall Street Journal menulis pembicaraan ini sebenarnya sudah terjadi selama 6 tahun terakhir. Namun ketidaksenangan negeri Raja Salman pada komitmen keamanan AS pada kerajaan beberapa dekade ini membuat pembicaraan dengan Beijing kian gencar. Jika kerjasama ini disepakati maka diperkirakan bisa menggerus permintaan dolar AS lebih dari 10 miliar dolar. Kontrak Saudi Aramco dengan perusahaan China terkait penjualan minyak diperkirakan mencapai 10 miliar dolar. Ke-10 negara anggota ASEAN sepakat untuk mengurangi penggunaan dolar AS dengan melakukan kerjasama transaksi pembayaran lintas batas dengan menggunakan mata uang lokal atau disebut dengan Local Currency Transaction (LCT). 5 negara ASEAN, yakni Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura,
dan Filipina telah menekan kerjasama transaksi pembayaran lintas batas sejak November tahun 2022, di tengah pelaksanaan KTT G20 Indonesia. Kerjasama pembayaran lintas batas 5 negara ASEAN tersebut mencakup kode QR, Fast Payment, data, RTGS, dan transaksi mata uang lokal. 3 negara ASEAN lainnya, seperti Laos, Kamboja, dan Brunei Darussalam juga tertarik untuk bekerja sama. Khusus Indonesia, juga sudah menandatangani kerangka kerjasama penyelesaian transaksi dengan mata uang lokal LCS dengan sejumlah negara. Negara-negara tersebut adalah China, Korea Selatan, Australia, Thailand, Jepang, China, hingga Malaysia. Dengan China, sejak 2021 lalu, Indonesia telah melakukan transaksi perdagangan dengan transaksi bilateral dengan mata uang lokal LCS dengan Indonesia. Implementasi LCS ini merupakan kesepakatan antara BI dengan People's Bank of China (PBC). Sejumlah bank di negara masing-masing berperan sebagai Appointed Cross Currency Dealer (ACCD). Bank-bank yang ditunjuk adalah perusahaan yang memiliki kemampuan memfasilitasi transaksi rupiah dan yuan.